ya jangan sampai kemudian tegaknya bangunan baru kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tidak diimbangi dengan penegakan hukum gitu. Penegakan hukum, tentu penegakan hukum ini harus diimbangi dengan pencegahannya yang terutama. Proyeksi pembangunan dalam bentuk program kerja Kota Bekasi, khususnya dalam hal program yang multi years sebesar 34 miliar. Dalam hal ini kontekstualnya adalah pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Yang pertama, saya pribadi mengucapkan apresiasi dengan proses percepatan pembangunan di Kota Bekasi. Namun di balik rasa apresiasi saya di sini masih ada pesimistis bicara masalah kinerja yang memang hari ini dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, mengingat pertama banyaknya kasus-kasus yang memang sudah jelas indikasi korupsinya dilakukan oleh oknum pejabat Kota Bekasi. Sampai detik ini belum ada tindak lanjut sampai ada penahanan sama sekali oleh penegak hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, yang mengakibatkan pesimistis dari masyarakat Kota Bekasi. Yang kedua adalah kami melihat dengan nilai anggaran cukup besar, apakah kinerja itu akan pesimistis masyarakat Kota Bekasi bisa dibalut dengan kinerja dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Ini yang mengakibatkan pertanyaan kami, apakah bisa seimbang antara pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan kinerja yang konon katanya hari ini pejabatnya juga baru. Tapi kami pribadi yang pertama sangat apresiasi dengan kinerja Kota Bekasi, tapi kami masih membuat pertanyaan besar, apakah mampu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk menuntaskan dari permasalahan, salah satunya adalah laporan-laporan masyarakat Kota Bekasi terkait masalah tentang korupsi beberapa oknum pejabat Kota Bekasi yang sudah dilaporkan. Pesimis itu akan terbalut ketika memang hari ini buktikan saja dulu. Tapi jujur kami pribadi sangat miris melihat empiris kinerja Kota Bekasi, dan kami berharap ke depan kinerja Kota Bekasi tidak lagi membohongi, apalagi cuma menjadi hanya pamor, pengambil hal-hal yang memang membuat masyarakat sangat pesimis. Lagi-lagi kami hari ini sangat menyayangkan bangunan yang miliaran rupiah tanpa diimbangi dengan kinerja baik. Jangan menjadi onani semata. Mungkin dari kami begitu. Yang pertama, kalaupun kemudian gedung ini adalah dibangun dengan APBD Kota Bekasi, ya tentunya harapannya adalah bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ini mampu memberikan yang pertama itu pencegahan dulu,
pencegahan pendidikan tentang anti korupsi, pencegahan di wilayah hukum terjadinya tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, saya sih berharap jangan sampai kemudian persoalan hibah pemberian bangunan ini, dibangunnya gedung kejaksaan ini dari APBD Kota Bekasi ini dapat melemahkan gitu, karena adanya tanda kutip ya politik balas budi atau apa seperti itu. Nah, kalau saya sih kemarin kalau tidak salah di tahun 2020 itu ya Bang, kita sama teman-teman itu meramaikan soal DPO buronan koruptor, kalau nggak salah itu perumahan apalah yang Ruslah itu tukar itu, yang tanah kuburan itu Gatot, namanya Gatot Sutejo itu. Nah, kita ramaikan soal itu, tetapi Kejari itu menangkap malah di bulan 8, 9, dan 10 tuh 3 koruptor beda, ternyata DPO juga. Ternyata di Kota Bekasi ini banyak DPO. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, kok yang kita kritisi satu ternyata muncul nih banyak DPO, kasus multimedia, lalu kemudian kasus yang perluasan sumur batu, terus yang ketiga juga ada soal Ruslan TKD yang tahun zaman jebot lah. Nah, ini memang ya partisipasi masyarakat juga lah dalam melakukan kritik konstruktif, masukan.